Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama saya ucapkan untuk mempelai berdua, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baru saja kita menyaksikan prosesi akad pernikahan, yang sebenarnya pernikahan itu mudah sekali, tapi kadangkala kita yang bikin ruwet dan rumit. Apa yang dibutuhkan dalam pernikahan? Kenapa anak sampaikan ini? Anak ingin yang belum menikah supaya nggak takut kalau mau nikah. Yang mau nambah juga nggak takut kalau mau nambah. Gitu Mas On. Yang diperlukan pernikahan itu wali, 2 saksi, terus ya kedua mempelai sama mahar. Selesai. Walimah itu sunnah. Artinya ya kalau antum punya rezeki, bismillah, kata Nabi SAW, aulim walau bisyah. Adakan walimah walaupun dengan seekor kambing, nggak harus banyak-banyak. Baik, ahibati fillah, buat saudara Ismi, saudara siapa? Sigit, saudara Sigit, engkau baru saja ngambil sesuatu yang ada tulisannya fragile, mudah pecah. Iya, tahu Sigit bahwa yang diambil baru saja itu adalah sesuatu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rifqan bil qawarir, berlemah lembutlah dengan gelas-gelas kaca. Kenapa? Karena dia mudah pecah. Nih bapak-bapak yang kadang-kala sudah nikah bertahun-tahun tapi nggak tahu kalau yang dia bawa itu mudah pecah. Ungkapan ini bukan untuk menyudutkan para wanita. Apabila kita melihat sebuah barang, kardus, bingkisan yang tertulis fragile atau mudah pecah, yang kadang-kadang ada stiker merah itu, tujuannya apa? Agar kita berhati-hati, agar kita memperhatikan, jangan sembarangan, karena dia itu mudah pecah. Ini salah satu penghormatan Islam buat para wanita. Kemudian hadis Nabi SAW yang terkadang digunakan oleh sebagian aktivis gender sebagai bentuk diskriminasi terhadap wanita. Khuliqatil mar'a min dhila, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Dianggap ini adalah penghinaan terhadap wanita. Bukan. Ini bentuk penghormatan kepada para wanita, agar para laki-laki tidak melakukan KDRT terhadap mereka. Kata Nabi SAW, idza dhahabta tuqimu kasartahu. Kalau engkau ingin meluruskan, patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau dibiarkan ya tetap bengkok dia, sampai kapanpun dia seperti itu. Terus gimana menghadapi wanita? Maka Sigit kayaknya perlu belajar sama yang sesepuh-sesepuh ini, yang sabar sampai tua menghadapi istri-istrinya yang bengkok. Fastamti' wa fihinnal iwaj. Kata Nabi SAW, bersenang-senanglah engkau dengan perempuan itu dengan satu catatan, engkau tahu dia bengkok. Sehingga seorang laki-laki harus memaklumi kondisi istri. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang 11 wanita
yang berkumpul bersama dan mereka berjanji tidak akan menyembunyikan sedikit pun dari sifat suaminya. Semua akan buka-bukaan. Salah satunya mengatakan, "Zauji idza dakhala fahid wa idza kharaja asid wa la yas'alu amma ahid." Suamiku, kata, mudah-mudahan ada emak-emak yang punya suami kayak gini. Suamiku kalau masuk rumah kayak macan, kayak fahad. Kalau keluar rumah seperti singa. Dan dia tidak pernah menanyakan tentang apa yang dia berikan. Jadi ada sosok suami yang kalau keluar dia jadi singa di luar sana. Orang-orang menghormat, menghargai, karena dia sosok seorang yang berwibawa. Kalau masuk rumah dia berubah. Dia tidak seperti singa, tapi seperti fahad. Ini macan yang dia kadang-kala kalau masuk rumah itu ya tiduran ya. Dia nggak ngamuk-ngamuk. Dan macan itu untuk urusan-urusan yang remeh dia nggak terlalu peduli, jemaah. Sebagian laki-laki ada yang kalau masuk rumah urusan remeh jadi ribut sampai tetangga dengar keributan. Kemudian sifat yang ketiga suami ini, dia itu tidak menanyakan apa yang diberikan. Ada suami-suami yang kayak pegawai pajak. Kalau ngasih sama istrinya, fulus yang kemarin kemana? Oh, beli ini bang. Terus beli sayur. Kayak kalau tiap hari belanja itu harus laporan sama suaminya. Iki loh mas. Ada suami yang model seperti itu. Maka mudah-mudahan Sigit tidak seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, yang paling baik sama istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik kepada istriku, kepada keluargaku. Di dalam hadis ini ada pesan yang tersirat agar kita belajar bagaimana sih rumah tangga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kebanyakan kita nikah itu nggak bawa surat. Ya, kalau orang lamar kerja harus bawa ijazah. Persyaratannya SMA, persyaratannya S1. Tapi kita menikah kebanyakan nggak bawa ijazah itu. Masa ijazahnya ekonomi minta anaknya orang, ijazahnya mekanik minta anaknya orang, ijazahnya teknik minta anaknya orang. Dia nggak tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita. Dia tahu bagaimana memperlakukan sebuah mesin, dia paham. Tapi tentang wanita banyak di antara kita yang tidak pernah belajar hal itu. Maka nasihat ana yang baru menikah dan mungkin sudah menikah lama, terus pelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan istri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, dalam posisi seorang suami benci sama istri, apa yang harus dilakukan? Dia ceraikan istrinya, dia cari ganti yang lainnya. Engkau mau cari ganti perempuan yang manapun bengkok, nggak ada yang lurus. Dalam kondisi engkau benci, kata Allah, sabar, sabar. Lihat kepada kelebihannya. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian benci, di balik itu Allah jadikan banyak kebaikan. Mungkin istrinya nggak pandai masak, tapi alhamdulillah istri ana pandai bersolek, Ustaz. Urusan masak panggil pembantu. Boleh seperti itu. Mungkin istri ana ya dia tidak terlalu cantik, Ustaz, tapi alhamdulillah istri ana hafal Al-Qur'anul Karim.
selalu melihat kepada kelebihan. Bahkan Nabi SAW menegaskan, la yafraq mu'minun mu'mina. Nggak boleh seorang laki-laki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Kenapa nggak boleh? Dia orang beriman. Orang beriman itu Allah cinta sama orang beriman. Kalau engkau melihat, kata Nabi SAW, fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lainnya yang dia sukai? Kayak Sigit sekarang. Engkau Sigit hari-hari akan menyikap bahwa ternyata istrimu itu banyak kekurangan. Yakin. Karena kita yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak ada gading yang tak retak. Maka bagaimana seorang suami yang bijak memperlakukan istri? Tidak semuanya harus dengan cinta. Apakah nih bapak-bapak yang tua-tua masih mencintai istri? Bapak-bapak masih senang sama bujunya? Ya gimana Ustaz? Cuma satu Ustaz, ya, dirawat gitu. Ya kadang-kala ada istrinya jimat katanya. Siji di rumah tuh. Cinta sudah hilang kadang-kala. Makanya ketika Allah berfirman wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, sebagian ahli tafsir mengatakan mawaddah itu buat yang gadis, mawaddah itu buat yang masih muda-muda, wa rahmah lil ajuz, rahmat itu yang sudah tua-tua. Ya kesian loh Ustaz, anak wis akeh mosok ditinggal ya. Kadang-kala yang tersisa itu sayang, tapi itulah yang menjadi perekat rumah tangga. Jadi nggak harus ada cinta. Jangan berpikir, loh Ustaz, gimana saya menikahi seorang wanita yang saya belum cinta? Boleh jadi nanti Allah tumbuhkan cinta di jalan. Dan boleh jadi engkau mencintai seorang wanita, tatkala menikah engkau jadi benci sama dia. Tatkala engkau tahu siapa dia yang sebenarnya. Tatkala ada seorang di kota Madinah yang namanya Ibn Abi Abza. Orang ini terkenal. Perempuan yang nikah sama dia biasanya khulu, gugat cerai. Sampai nama laki-laki ini jelek di kota Madinah. Dia ingin membersihkan namanya. Dia ingin mengatakan yang salah itu bukan aku loh. Orang itu menganggap aku ini kelakuannya buruk, yang salah tuh istriku. Akhirnya dia bawa salah seorang ke rumah untuk menjadi saksi. Masuklah Ibn Abi Abza ke rumahnya, menjumpai istrinya dengan ada saksi satu laki-laki di situ. Dia mengatakan, nasyadtuki billah atuhibbina. Aku bersumpah dengan nama Allah, minta engkau cinta nggak sama aku? Kata istrinya, udah nggak usah ngomong masalah itulah, ngomong yang lain. Enggak. Ibn Abi Abza ini menuntut istrinya untuk terus terang. Karena disuruh terus terang, kata istrinya, enggak, aku enggak cinta sama engkau. Akhirnya sang suami berangkat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, membawa saksinya. Nih, ya Amirul Mukminin, masalahnya itu di perempuan ini. Dipanggillah istrinya. Setelah dipanggil, berjumpa dengan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, apakah engkau yang terus terang mengatakan enggak suka sama istrimu? Ya Amirul Mukminin, innahu nasyadani billah. Ya Amirul Mukminin, dia itu minta dengan nama Allah gitu loh. Apakah boleh aku bohong? Boleh enggak jamaah? Boleh enggak? Kata Umar, ikzibi, bohong enggak apa-apa. Karena ada 3 bohong yang diperbolehkan. Yang pertama bohong ketika dalam peperangan, bohong yang kedua ketika memperbaiki 2 orang yang bertikai, yang ketiga hadithur rajul ma'a zawjati, hadithul mar'a ma'a zawjiha, obrolan antara suami istri tentang cinta dan sayang ini. Kadang kala suami mengatakan, Masya Allah, Dik, engkau seperti rembulan, Dik. Tapi maksudnya dia rembulan kalau gerhana, cuma dia tidak apa-apa seperti rembulan. Kadang-kala seorang suami mengatakan, nggak ada perempuan di muka bumi ini yang namanya terukir di hatiku kecuali engkau. Padahal suami sedang mikir mau kawin lagi. Dia sudah bohong. Tapi itu boleh.
Istri pun mengatakan, bang ya Allah dari tadi aku tunggu kedatanganmu bang. Padahal dia sumpek lihat dulu bocor teko. Tapi untuk membuat suasana jadi indah, Umar mengatakan, "Ikribi bong, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub." Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Terus bagaimana orang bisa menjaga rumah tangganya sampai mati? Apakah karena ada cinta? Fa innan nas yata'amaluna bil ihsan. Bil islami wal ihsan atau bil islami wal ahsan. Orang itu bergaul karena dasar Islam. Dia memuliakan istrinya, memuliakan keluarganya, karena diperintahkan dalam agama untuk memuliakan wanita. Wanita diperintahkan untuk memuliakan suaminya. Artinya yang menjadi rumah tangga ini rekat tidak selalu cinta. Tidak selalu. Boleh jadi karena kita tahu kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kepada binatang pun muslim berbuat baik, apalagi kepada istrinya. 2 hari yang lalu Anda baca berita, ada seorang istri yang digepruk sama gas LPG sama suaminya ketika tidur. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka di sini pentingnya seorang perempuan, seorang laki-laki ketika menikah, dia belajar, ya apa aku jadi suami itu ya apa. Kebanyakan kita ilmunya itu ilmu katon. Dia lihat bapaknya bagaimana memperlakukan ibunya, dia pikir oh seperti ini memperlakukan seorang istri. Seorang wanita kadang-kadang dia melihat ibunya ini nyuruh-nyuruh suaminya. Ada bapak-bapak yang suka disuruh sama istrinya, "Mas, Reneo enten nopo, Masya Allah, komandani sinten nih." Itu terjadi. Sehingga seorang wanita ini ketika dia melihat ibunya seperti itu, tatkala dia menikah, dia ingin suaminya seperti itu. Makanya perlu belajar. Dan tugas terbesar seorang suami, bapak-bapak ya, bukan cuma ngasih makan. Kebanyakan kita ini sibuk bekerja. Dia berpikir, anak harus memberikan nafkah kepada istriku, harus menyenangkan anak-anakku. Iya, sampai surga. Bukan cuma di sini. Ada satu ancaman yang menunggu, yang kita semua akan melewati. Yang kata Allah Azza wa Jalla, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Kata Allah, setiap orang dari kalian pasti melewati apa? Neraka. Semua, tanpa terkecuali. Para nabi pun lewat neraka. Maka di sini para suami ketika sudah tahu ada ancaman yang menunggu di sana, ingat tugas dia. Tatkala tadi Sigit mengatakan aku terima, dia bukan hanya menerima seorang perempuan ini, tapi dia menerima tanggung jawab yang sebelumnya diemban sama bapaknya, maka diemban oleh suami. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu nunggu kita semua jemaah. Nunggu kita semua. Kenapa Nabi SAW pernah naik mimbar lalu mengatakan dengan suara lantang kepada para sahabatnya, andartukumun nar, andartukumun nar. Kata Nu'man bin Bashir, kalau orang di pasar dengar suara Nabi SAW, beliau mengatakan, hati-hati loh, ono neraka di kono. Ada neraka yang menunggu kalian. Maka hendaklah para suami berpikir, apakah dia sudah melaksanakan tugasnya, ngajarin istrinya, ngajarin anak-anaknya, menggandeng mereka menuju surga Allah Azza wa Jalla. Adapun buat emak-emak ya, khususnya buat yang baru menikah, ismi rahmah, ismi aulia rahmah. Ingat dengan sabda Nabi SAW, innama huwa jannatuki aw naruki. Ingat, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Dan engkau tidak akan merasakan nikmatnya iman sampai kau melaksanakan tugasmu terhadap suami. Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, man khairun nisa, siapa wanita yang paling baik?
Sekarang di dunia ini selalu ada kompetisi untuk memilih wanita terbaik. Dari mulai kota, mungkin ada desa, kecamatan, kota, provinsi, nasional, internasional. Mereka berusaha untuk menampakkan, nih loh perempuan yang paling baik. Nanti dia dapat mahkota, namanya Miss ini, Miss ini, Miss ini. Apakah dia wanita yang terbaik? Ingat sabda Nabi SAW, khairun nisa, wanita yang terbaik adalah allati idza nadarta ilaiha sarratka. Yang pertama, kalau engkau memandang kepadanya nyenengno ati. Atine sopo? Kebanyakan wanita itu nyenengno atine tonggone. Kalau keluar rumah cantik, masuk rumah digusek kabeh. Maka sampai seorang suami kadang-kadang kalau melihat istrinya sudah mulai cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Ini pertanda banyak wanita yang cantik bukan buat suaminya. Kalau ingin jadi wanita yang terindah, yang kalau dilihat sama suaminya nyenengno ati. Bisa jadi karena dia cantik, bisa jadi karena dia pandai mempercantik dirinya. Banyak perempuan itu kalau baru nikah, Masya Allah, beratnya berapa? 48. Oleh 5 tahun 84. Kadang kala suami ndelok, iki bojone sapa ya kok kayak gini. Ternyata istrinya dia udah berubah. Karena merasa dia sudah punya suami, merasa sudah punya anak, dia tidak lagi peduli dengan diri. Dia tidak lagi peduli dengan kecantikan. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha terus berusaha untuk mempercantik dirinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah itu pinjam perhiasan. Dia nggak punya perhiasan. Dia pinjam sama Asma karena ingin dia tampak cantik di hadapan Nabi SAW. Itu wanita yang terindah. Cantik perilakunya, cantik akhlaknya. Kalau suami datang kerja, jangan ditanya dari mana, tapi ditanya apa ibu-ibu? Mau apa? Mau yang panas, mau yang dingin. Ada suami yang kalau masuk rumah sumpek. Mari ini ditakoni meneng, tekondi. Padahal dia tahu tiap hari pulang kerja. Banyak suami yang lebih suka ke warung, karena kalau ke warung ditanya mau apa? Ada warung yang tanya, dari mana bapak? Tidak ada. Yang tanya mau apa? Maka pertanyaan ini yang akan mempercantik istrinya, yang akan membuat suami betah di rumah. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh taat. Nah, lebih wajib taat sama suami apa sama orang tua? Ibu-ibu, lebih wajib taat sama suami. Orang tua mungkin mengatakan, karena banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya sampai tinggi. Ketika anaknya sekolah sampai tinggi, orang tua berpikir, saya loh sing biayai sekolah nih. Ojo sampai resign, ojo sampai metu kerja. Ketika sang ayah menyerahkan perempuan ini kepada laki-laki tersebut, laki-laki itu full memiliki perempuan tersebut. Kalau sang suami mengatakan besok resign, loh kata ayah nggak boleh. Surgamu sopo? Orang tua jangan intervensi di rumah tangga anaknya. Loh Ustaz, aneh membiayain dia, engkau dapat pahala dari semua yang kau keluarkan. Ini bedanya anak laki sama anak perempuan. Kalau bapak-bapak punya anak perempuan, ibu-ibu punya anak perempuan yang dididik, dibesarkan, dirawat, dikawinkan, kunna hijaban lahu minan nar. Anak-anak itu bisa menyelamatkan orang tua dari api neraka. Anak perempuan, anak laki enggak. Kenapa? Karena orang tua kalau punya anak perempuan, ya dibawa sama lakinya. Seakan-akan dia, ya Allah Ustaz, kok kayaknya anak, ya apa ya, kerja itu udah oleh apa-apa. Anaknya digowo. Engkau dapat sesuatu yang lebih indah dari semuanya, diselamatkan dari api neraka. Anak-anak itu jadi tameng yang menyelamatkan orang tua yang dari api neraka. Maka taat dan patuh sama suami. Yang ketiga, kalau suaminya sedang tidak di rumah, wanita yang terbaik itu tidak keluyuran.
Dia itu menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta suaminya. Ada perempuan-perempuan kalau suaminya keluar, dia melok keluar. Kemana? Jaga kehormatan dirinya, jaga harta suami, didik anak-anaknya. Semoga dengan cara seperti itu para keluarga ini bisa bersama-sama masuk surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.